Jadi kami sekarang ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Pantengin terus ya. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun, peletakan koleksi pertama berupa sepasang makara dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Makara yang menjadi koleksi pertama museum ini berasal dari Biara Sitopayan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara. Karena kedua koleksi itu, hingga kini Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara juga dikenal dengan nama Gedung Arca. Adu Fomo menggambarkan suami istri ini merupakan bagian dari religi Nias kuno yang disembah untuk memohon kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Adu Ono Matua menggambarkan seorang Ono Matua atau pemuda. Arca ini dipuja untuk meminta dan mempersatukan kekuatan ketika hendak berperang. Adu Zatua, patung ayah yang diukir oleh keturunannya setelah ia meninggal dunia. Bagi orang Nias, orang tua adalah manifestasi para dewa yang kasat mata. Mereka adalah pelindung yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan. Adu Zatua diyakini memiliki kekuatan atas anak, cucu, dan mampu melakukan kerusakan jika keturunan mereka meninggalkan perintah nenek moyang. Mejang. Bagi masyarakat pendukungnya, Mejang dianggap sebagai penangkal bala. Biasanya, arca ini ditempatkan di dalam kuta sebagai penjaga dan untuk menakut-nakuti orang. Jika ada bahaya yang mengancam, maka ia akan mengeluarkan suara yang gemuruh. Replika batu tetal Margapasi. Prasasti milik Margapasi yang terletak di Desa Pasi, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dari. Isinya tentang petua yang mengajarkan agar tidak mengambil keuntungan dalam acara pesta, baik yang dilaksanakan oleh raja ataupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan sistem sosial dalam masyarakat Papa yang harus dihormati. Replika hewan khas Sumatera berupa beruang madu, ular sawah, biawak, terenggiling, dan harimau Sumatera. Gajah Sumatera. Sepanjang 55 juta tahun terdapat 500 spesies gajah, namun hanya dua yang masih ada, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Spesies ini mulai pecah kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Masa kerajaan Hindu-Buddha. Sejak dahulu, Sumatera Utara menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi saudagar dari berbagai wilayah dunia, sehingga membawa pengaruh kepercayaan seperti Hindu dan Buddha. Jejak kuat agama ini ditemukan di kawasan Kepurbakalaan, Padang Lawas, yang memiliki banyak sandi dari abad ke-9 hingga ke-14 Masehi, yang digunakan sebagai tempat ibadah Buddha Mahayana aliran Vajrayana. Islam di Sumatera Utara. Masuknya Islam ke Nusantara masih menjadi perdebatan. Namun, teori yang paling umum menyatakan bahwa Islam datang melalui perdagangan dari India. Sementara, sebagian pendatang menyebut dari Timur Tengah. Penyebaran Islam di Sumatera Utara diperkirakan pertama kali terjadi di wilayah Barus yang bahkan ditetapkan sebagai titik nol Islam Nusantara pada tahun 2017. Bukti lain dapat ditemukan di pantai timur seperti situs Kota Rentang di Deli Serdang dan Pulau Kampai di Langkat. Kamera TFRI. Kamera milik TFRI, Televisi Republik Indonesia yang berasal dari tahun 1970-an.
kedua itu ada mesin tik dipakai di kantor majalah Jermin Karo. Majalah ini terbit di Medan pada awal kemerdekaan. Lalu yang ketiga itu ada kamera film. Kamera 36 mili yang pernah dipakai dalam pembuatan film layar lebar. Salah satunya film Buaya Deli pada tahun 1978. Dan yang terakhir itu ada kamera wartawan, yaitu kamera-kamera foto yang pernah dipakai para wartawan dalam mencari berita. Tekstil. Suku-suku di Sumatera Utara memiliki kain tenun berbahan benang, kapas dengan ciri khas dan sebutan yang berbeda-beda. Orang Toba menamakannya kain tenun, mereka dengan sebutan ulos. Orang Karo menamakannya uwis. Orang Simalungun menamakannya hiowu. Orang Pakpak menamakannya oles. Dan orang Angkola atau Mandailing menamakannya abit. Serta orang Melayu menamakannya songket. Hasapi, alat musik petik dari Batak Toba. Arbab, alat musik gesek dari Melayu. Kecapi, alat musik petik dari Melayu. Congkak, permainan yang disebut dengan congkak ini dimainkan oleh dua orang. Permainan ini membutuhkan sebuah papan congkak dan 98 buah biji congkak. Congkak dimainkan di berbagai negara di Asia Tenggara dengan sebutan yang berbeda-beda. Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba atau dalam bahasa setempat disebut rumah. Dibangun dengan sistem pasak atau tidak memakai paku. Bangunan ini berbentuk panggung, dinding terbuat dari kayu, dan atap pelana dari ijuk dengan bentuk melengkung seperti kapal. Sebuah rumah umumnya yang ditempati oleh beberapa keluarga. Nias Selatan. Rumah tradisional Nias atau dalam bahasa setempat disebut Omohada memiliki bentuk yang variatif. Rumah adat Karo. Rumah tradisional Karo biasanya disebut dengan jabu. Didirikan di atas binangu atau tiang yang disusun dengan teknik tusuk. Rumah adat Melayu. Rumah tradisional Melayu umumnya berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang-tiang berdenah persegi serta jendela-jendela yang biasanya berukuran besar. Senjata dan perlengkapan perang tradisional. Senjata merupakan salah satu perlengkapan hidup manusia yang fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan diri baik dari manusia lain ataupun binatang buas. Kehidupan multikultural di masa kolonial. Persinggungan dengan kolonialisme menjadikan Sumatera Utara yang tadinya sudah beragam menjadi lebih berwarna. Terlebih ketika industri perkebunan telah menjadikan wilayah ini, khususnya kota Medan, berkembang pesat. Perkembangan tersebut terutama dapat ditemukan dalam hal demografi. Seiring dengan didatangkannya para buruh dari Jawa, Tiongkok, dan India, masing-masing etnik membawa adat kebiasaan, logat bahasa, serta ragam makanan yang berbeda-beda sehingga menjadikan Sumatera Utara sebagai suatu wilayah multikultural yang unik.